Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah-kisah lainnya tentunya yang bermanfaat di Jundu Channel ini. Pada kali ini Ana akan menceritakan tentang keutamaan dan kedahsyatan orang yang mengamalkan sholawat. Sebelumnya Ana sudah pernah menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang rajin bersolawat, dan itu banyak banget tuh komentarnya. Wah, luar biasa. Dan pengalaman para subscriber atau yang menonton itu pada komen, mungkin nanti di suatu episode lainnya Ana akan membuatkan video untuk membacakan komentar-komentar atau sebagai testimoni, susah banget bahasanya, sebagai testimoni untuk sahabat Jundu Channel lainnya. Jadi kalau punya pengalaman atau pengalaman pribadi tentang keutamaan sholawat, bisa komen di sini dan insya Allah kita bisa berbagi, dan insya Allah dan Ana akan tayangkan dalam bentuk video biar makin meluas, makin yakin keutamaan daripada bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang sangat dahsyat ya, yaitu Al-Imam Jazuli, seorang ulama yang sangat masyhur yang ada di Maroko, benua Afrika. Wah, terkenal ini Al-Imam Jazuli ini. Namanya adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli atau lebih dikenal dengan Al-Imam Jazuli. Beliau ini adalah pengarang dari kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dan isinya doa-doa dan lainnya. Dan ini kitabnya masyhur banget, luar biasa. Walaupun Imam Jazuli banyak mengarang kitab, tapi ya kitab yang paling terkenalnya kitab Dalailul Khairat. Dan ini yang luar biasa adalah kisah daripada pembuatan kitab Dalailul Khairat ini. Pembuatan ini tidak serta-merta mengarang begitu aja, tapi ada sebuah histori dan kronologi yang luar biasa, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu ketika Imam Jazuli berangkat atau pergi ke suatu padang pasir. Di tengah padang pasir ini masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, tentu Al-Imam Jazuli ini ingin mencari air. Ketika mencari air ini dicari nih sono kemari, nggak ketemu, minimal ketemu perigi lah, ketemu batu besarnya. Setelah dicari-cari oleh Imam Jazuli, ketemu nih sebuah sumur. Akhirnya ketemu. Nah, pas dilihat sumurnya ada, kemudian airnya juga ada. Yang jadi masalah adalah cara ngambilnya gimana, karena begitu dalam, jauh, airnya jauh banget nih. Biasanya kan kalau sumur itu kan ada kerekan ya, ini nggak ada kerekan sama sekali. Akhirnya Imam Jazuli mencari suatu benda, minimal ember atau tali atau gayung kayak boy. Dicari nih ke sono kemari, nggak ketemu-temu. Dan ternyata pada sudut yang jauh ada sebuah gadis kecil yang memperhatikan Imam Jazuli ini dari tadi. Diperhatiin dari kejauhan. Ada menceritakan gadis cilik ini ada di sebuah bukit, dan paling banyak menceritakan gadis cilik ini ada di sebuah rumah di tingkat. Kemudian diperhatiin dah. Akhirnya nggak sabaran nih anak kecil ini, gadis cilik ini turun. Penasaran apa yang dilakukan oleh Al-Imam Jazuli ini. Akhirnya ditanya nih oleh gadis kecil ini kepada Imam Jazuli, "Wahai Syekh, apa yang kau lakukan?" Akhirnya Imam Jazuli berkata, "Aku mencari suatu benda agar aku bisa mengambil air yang ada di dalam sumur ini. Karena aku ingin sholat, tentunya aku harus berwudu dulu." Kemudian gadis cilik ini bingung, "Kenapa engkau tidak bisa ngambil?" Kemudian gadis cilik ini berkata, "Siapa Anda?" Kemudian dijawab oleh Imam Jazuli, diperkenalkan dirinya siapa, namanya siapa, dari mana, dan tujuannya apa. Dan kemudian gadis cilik ini ternyata ikut mengenal juga siapa yang disampaikan ini, karena Al-Imam Jazuli ini sangat masyhur, sangat terkenal. Bayangkan muridnya ada 12.000 dan pada jadi semua. Makanya anak kecil ini mungkin dikenalkan oleh orang tuanya atau orang-orang sekitar yang bilang ada ulama besar yang bernama Imam Jazuli. Singkat cerita, anak ini berkata, "Jadi kau ingin mengambil air yang ada di dasar sumur ini? Biasanya di kampung kami ini kalau mau ngambil air ini cukup diludahin aja." Akhirnya si anak kecil ini meludah di dalam sumur itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, diludahin, dan kemudian dengan karomahnya ini air yang ada di dasar sumur itu keluar meluap-meluap, Masya Allah, hampir luber.
Dan Al-Imam Jazuli kaget nih dalam hatinya dan batinnya, penasaran pengen nanya tapi ditahan hingga dia menyelesaikan ambil wudhunya. Dia ambil wudhu dulu tuh sampai kelar, sampai selesai, kemudian baru ditanya kepada gadis cilik ini, wahai gadis cilik, apa amalanmu hingga engkau mencapai magom derajat yang tinggi ini? Sebenarnya dalam cerita ini gadis cilik ini enggan memberitahu kepada Imam Jazuli ini. Kemudian didesak oleh Imam Jazuli dengan sumpah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumpah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak kecil ini tidak berkutik karena rasa penasarannya. Imam Jazuli bertanya, akhirnya dijawab, aku selalu diajarkan oleh orang tuaku untuk bersolawat setiap hari. Ada yang mengatakan, anak kecil ini mengatakan bahwa aku bersolawat hingga mencapai ribuan, bahkan setiap harinya mencapai 15.000 sehari membaca solawat. Gak kaget, lisan yang sering bersolawat, lidah yang terus, apalagi anak kecil yang jauh dari kemaksiatan, dahsyat luar biasa karomahnya. Dan ternyata kampung tersebut kalau mau ngambil air cukup diludahin doang, kata anak kecil ini. Artinya ini kampung pada bersolawat semua tentunya. Luar biasa, Masya Allah. Dan pada saat itu Al-Imam Jazuli bernazar atau bersumpah kepada dirinya sendiri ingin membuat sebuah kitab yang isinya hanya memuji Nabi Muhammad SAW. Isinya adalah doa-doa, kumpulan doa-doa yang tentunya pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cerita dan lain-lainnya. Dia benar seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kitab itu adalah yang namanya kitab Dalailul Khairat. Sebelum beliau menerbitkan kitab Dalailul Khairat itu, beliau mendapatkan ilham agar segera pulang ke kota atau negerinya. Dan dengan sendirinya beliau ditakdirkan bertemu dengan seorang guru, seorang syekh, yaitu Syekh Abu Abdullah As-Saghir, yaitu seorang penduduk desa pinggiran, dan beliau Imam Jazuli berguru dan belajar ilmu dalail kepadanya. Dan setelah itu beliau berkholwat selama 14 tahun. Masya Allah, berkholwat. Bagi sahabat Jundu yang belum tahu berkholwat itu apa, ya, berkholwat itu adalah menyendiri dari interaksi manusia. Jadi dia diam aja di sebuah tempat, entah itu di sebuah kamar, atau sebuah rumah, atau makbarah dan lain-lainnya. Dan ini memang sudah hal biasa kepada para waliullah. Dan bahkan di Habib Abu Bakar Gresik pun yang kita kenal, beliau juga berkholwat juga. Dan Sunan Kalijaga pun juga berkholwat. Jadi masih banyak para waliullah yang berkholwat. Jadi kalau antum semua mau jadi wali bisa kali berkholwat. Luar biasa. Dan kemudian setelah 14 tahun berkholwat, beliau keluar dan mengabdikan ilmunya kepada masyarakat sekitar dan melanjutkan pentahsihan kitab Dalailul Khairat itu tersendiri. Luar biasa, Masya Allah. Dan sahabat Jundu, beliau wafat ketika melaksanakan sholat subuh pada sujud pertama. Ada yang mengatakan juga di sujud kedua. Allah alam bisawab, intinya sedang melaksanakan sholat. Dan ketika itu beliau meninggal pada waktu atau pada tanggal 16 Rabiul Awal pada tahun 870 Hijriah. Karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, akhirnya khalifah diteruskan oleh para muridnya, yaitu Syekh Abu Abdullah As-Saghir As-Sahili dan Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Munziri, dan beliaulah yang melanjutkan kekhalifahan yang ada di negeri tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada sebuah kisah yaitu karomah dari Al-Imam Jazuli ini yang disaksikan oleh banyak mata orang yang melihat, yaitu setelah kematiannya selama 77 tahun beliau dimakamkan di kota Sus sebelumnya, ingin dipindahkan ke kota Marrakesh, Maroko. Ini luar biasa. Selama 77 tahun dimakamkan. Bayangin, 77 tahun. Ketika dibongkar, dipindahkan, itu makam jenazah atau jenazah Al-Imam Jazuli itu masih utuh. Masih seperti orang yang baru dimakamkan. Kulitnya, rambutnya, jenggotnya, kumis, semua masih utuh. Dan masih terlihat cakep, dan bahkan kain kafannya pun juga tidak lusuh, masih bersih. Luar biasa, Masya Allah. Allah memelihara orang yang sering bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allah tunjukin tuh karomah beliau. Semua orang menyaksikan. Akhirnya setelah dipindahkan di kota Marrakesh, Maroko, para penziarah banyak mendatangi makam tersebut, dan para penziarah membacakan kitab karangannya itu Dalailul Khairat. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun berada, insya Allah kita semua nih bisa berziarah ke makam Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini. Dan ternyata di Maroko itu juga banyak makam-makam para waliullah, dan memang terkenal juga ulama-ulama yang solehnya.
luar biasa, masya Allah. Dan mudah-mudahan Anda doakan nih semua sahabat Junu yang menyaksikan, ya kan, yang terus mengikuti program Junu Channel ini. Kita berdoa sama-sama, khususnya Al-Fakir, mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli ini. Kita berziarah ke sana dan baca kitab Dalailul Khairat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Junu dimanapun berada. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, dan komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbarunya. Ana dari Robin, salam Junu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.